Oke, Bapak Ibu, jadi intinya itu tadi, listening, reading, speaking, dan writing adalah basic atau core-nya dari ngajarin bahasa. Jadi Bapak Ibu, jangan terlalu mempedulikan tanda kutip kebaruan kalau basic ini belum kita optimalkan. Mungkin itu dia kalau kata-kata saya untuk 4 skill ini. Nah, kemudian kita masuk ke CP. Di kurikulum baru ini istilah aja yang berubah. Kalau dulu di kurikulum 13 ada KI ya, sama KD. Betul ya. Di kurikulum sebelumnya lagi ada KD, SK KD. SKKD. Di kurikulum sebelumnya lagi ada TPU, DTPK, betul nggak? TIU, TIK. Yang seumuran sama saya mungkin ngalamin. Kalau guru-guru fresh graduate mungkin apaan? TIU, apaan? TIK gitu ya. Kalau zaman saya dulu ada TIU, tujuan instruksional umum. Kemudian ada TIK ya, tujuan instruksional khusus. Maju lagi jadi TPU, tujuan pembelajaran umum, kemudian TPK, tujuan pembelajaran khusus. Sebetulnya itu aja sih, cuman istilah ganti. Ganti lagi ke 2006, ada SK, ada KD, ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar. Maju lagi ke kurikulum 13, ada KI dan KD, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sebetulnya intinya adalah tujuan besar kita ngajarin bahasa Inggris gitu aja. Jadi there's nothing new under the sun sebetulnya. Dalam pembelajaran itu pasti ada tujuan. Bayangkan kalau kita masuk kelas, Ibu mau ke kelas mana? Ke kelas 7. Ngajar apa? Ngajar descriptive text. Biar apa kan gitu ya? Kebayangnya kan sederhananya begitu. Biar apa? Biar bisa ngomong, nerangin benda, biar bisa menulis, nerangin benda. Kan sebetulnya intinya itu juga ya. Di kurikulum Merdeka namanya jadi capaian. Sama aja sebetulnya mah dia tuh instructional objective kalau bahasa kita mah ya. Jadi sebetulnya gelondongannya atau tujuan besarnya anak Indonesia diajarin bahasa Inggris dalam hal ini itu untuk apa? Harus mencapai ini. Apa capaian pembelajarannya? Ini loh. Jadi apa sih CP itu yang rame-rame CP di Kurmer itu? CP itu kompetensi pembelajaran yang harus dituntaskan. Artinya harus tuntas di fase itu, nanti kalau ada fase-fasenya. Jadi ini adalah dasar kita. Mau ngajarin apa sih kamu? Sampai mana sih ngajarinnya? Seberapa banyak sih yang harus diajarin? Itu ada di CP. Makanya CP tidak boleh tidak menjadi landasan. Ajar kita berlandaskan CP. Nah sekarang CP bahasa Inggris seperti apa? Nah ini CP bahasa Inggris karena kita ngajar di bahasa Inggrisnya di fase di SMP. SMP itu kelas 7, 8, 9 dijadikan satu fase. Jadi pembelajaran di kurikulum Merdeka itu per fase. SMP itu fase D. Bukan begini, bukan fase A nggak boleh diajarin. Jadi di sekarang ini di kurikulum Merdeka, kalau anak lulus SMP harus memiliki kemampuan atau capaian pembelajaran yang berada di fase D. Gimana caranya guru supaya anak bisa fase D? Monggo silahkan gimana guru. Gitu. Jadi ada target. Targetnya adalah harus sampai fase D. Untuk bahasa Inggris, fase D itu sampai mana? Gitu ya. Nah, ini bunyinya. Pada akhir fase D, artinya at the end of the ninth grade. Bapak Ibu, mindsetnya berubah. Bukan setelah belajar selama 1 tahun di kelas 7. Tapi setelah belajar bahasa Inggris 3 tahun di SMP, maka lulusan SMP, bahasa Inggrisnya harus begini. Bisa menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris, ya jelas dalam bahasa Inggris lah ya. Maksudnya untuk kita ya jelas-jelas. Jadi kalau saya kasih yang poin pentingnya adalah, saya ngajarin bahasa Inggris di SMP supaya anak bisa apa sih? Nih, yang kuning-kuning itu adalah kabisanya, kompetensinya. Dia harus bisa menggunakan teks lisan, teks tulisan, dan teks visual. Ngapain digunakannya? Untuk apa? Dia menggunakan itu untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Kemudian teks lisan, tulisan, dan visual yang apa? Berbagai jenis teks. Bisa teks seperti artinya boleh yang lain kan? Seperti narasi, deskripsi, prosedur,
teks khusus. Contoh teks khusus itu apa sih? Pesan singkat sama iklan itu masuk teks khusus. Dan teks otentik, kayak apa teks otentik? Teks yang nggak ada di atas tadi, yang nggak ada di, yang bukan narasi, bukan deskripsi, bukan pasal. Tiba-tiba ada teks di Jakarta Post misalnya, ada teks di hotel gitu, anak itu pengen paham, anak itu harus bisa paham itu, teks otentik gitu ya. Kemudian selain menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual itu, ini ada kata-kata di bawahnya itu udah berbeda titiknya. Pemahaman mereka terhadap teks itu semakin berkembang. Artinya apa? Mereka harus paham teks, betul nggak? Jadi kompetensinya adalah memahami teks. Kemudian di bawahnya lagi ada mereka memproduksi teks lisan dan visual. Artinya mereka harus memiliki kompetensi memproduksi teks tulisan. Berarti bisa nulis dong. Nah, dari bulatan capaian pembelajaran ini mari kita analisa. Ini hasil analisa saya. Sekali lagi ini hasil analisa saya karena ternyata bisa jadi berbeda dengan analisa beberapa teman. Nanti kita debat di sini. Buat saya, kalau setelah saya analisa CP-nya, kompetensinya hanya ini. Satu, menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual untuk berdiskusi dan menyampaikan keinginan atau perasaan. Dua, dia harus bisa memahami teks tulisan. Tiga, dia harus memahami informasi tersirat. Keempat, dia harus memproduksi teks tulisan dan visual. Berikutnya, tujuan si CP ini, ya, si siswa ini harus memahami tujuan dan pemirsa. Pemirsa itu pemakai, pengguna, ya, pengguna teks. Dia harus bisa memahami tujuan teksnya dan audiensnya ketika memproduksi, nggak sembarang. Saya mau nulis surat ke Pak Zamroni sebagai rekan, berbeda dengan saya nulis surat kepada kepala dinas. Itu kan pemirsanya sudah berbeda. Tujuan saya apa? Mau ke Pak Zamroni, mau curhat, kepala dinas kan belum tentu mau curhat gitu ya. Nah itu si siswa itu harus bisa begitu, harus bisa paham dulu sebelumnya saya mau ke siapa, audiens saya siapa, tujuan saya apa. Nulis bahasa Inggris ke teman dekat, misalnya tunggu kalau bahasa Jakarta tunggu gua di perpus, kan beda dengan ke guru. Ibu, iya saya tunggu di perpustakaan, kan berbeda ya. Mirip-mirip seperti itulah, tapi kita mah bahasa Inggris gitu. Kontennya apa? Banyak yang bertanya. Jadi kita ngajarin apa? Nah, rata-rata kan ngajarin apa gitu ya. Dalam bahasa Inggris yang diajarin itu teks. Kenapa? Karena menurut Profesor Emi, kita itu mazhab pengajaran bahasa Inggrisnya mazhab GBA. Genre-based approach. Text-based approach. Yang diajarin adalah teks. Baik teks lisan, teks tulis maupun teks visual. Nah, Bu Emi pernah marahin saya karena sering marahin. Itu sering dimarahin. Teks lisan itu juga teks. Jadi sebagian guru katanya suka mengatakan teks itu yang tertulis ya, yang ada paragraf, ada kalimat gitu. Teks itu, Bu Emi sampai memberi contoh begini. Ketika Nining katanya di rumah ada yang lewat bilang sate, ini keluar kan katanya, beli bawa piring gitu ya, udah bawa uang. Itu artinya apa? Kata-kata sate itu adalah teks lisan yang didengar, yang memiliki makna. Maknanya apa? Dia menawarkan sate. Kalau kita mau beli, kita meresponnya dengan tidak harus ada bilang, Mang, jualan sate? Nggak usah nanya dulu juga, kita udah tahu dia mau jualan sate. Maka kita dengan spontan, Mang beli gitu ya. Kalau di bahasa Sunda mah Mang, kalau di Pemalang apa Mas? Om. Mang beli. Kadang-kadang nggak bilang Mang beli, cuma bilang Mang. Si Mangnya langsung berhenti ya, Bapak Ibu ya. Artinya si Mang juga tahu, kita manggil Mang itu dia tahu konteksnya. Nah itulah perlunya konteks. Konteks Pak Zamroni bilang sate di sini, bakal ada yang bilang beli nggak? Pak Zamroni bilang sate gitu Pak di sini Pak. Sate gitu nggak ada ya? Sate, gitu. Malah ketawa kan? Kita juga ketawa kan? Karena konteksnya kita tahu dia ngasih contoh, bercanda, nggak ada yang mau beli, ada yang bawa piring nggak? Terus ke rumah Pak Zamroni gitu, kan nggak ada. Karena konteksnya adalah sate di kata sate di sini adalah candaan. Kalau kata sate dari si Emang yang jualan beneran. Beneran nawarin. Nah itu teks lisan namanya, teks yang didengar, yang memiliki makna. Termasuk
huruf, tulisan, atau tanda-tanda tertentu seperti tanda seru gitu ya. Itu kan teks. Nah, jadi Bu Emi meminta saya untuk kasih tahu teman-temannya guru, jangan menganggap teks itu hanya yang tertulis. Artinya kalau kita ngajarin ke anak, teks lisan itu harus diajarin. Gimana sih ngomong yang teks lisan? Gimana menyimak teks lisan? Gimana merespon teks lisan? Termasuk sekarang yang berkembang adalah teks visual. Nah, Bapak Ibu, yang baru di kurikulum mereka adalah ada istilah teks visual. Kenapa ada itu? Nanti kita mendongeng lagi ya. Sekarang kita lanjutkan. Saya belum share screen lagi. Oh, ini nggak bisa ternyata, Pak. Nah, ini saya sabut lagi ya? Iya, ini masalahnya biar ada yang mau masuk. Oh iya. Pak. Ya ini. Silahkan. Saya bisa share screen lagi. Mana tadi? Nah, ini. Ada yang raise hand, Bu. Barangkali langsung dijawab. Tadi mana ya? Apa yang pembelajaran? Oh, ini elemen. Ini dulu, bentar. Ya, masalah teknis. Iya. Mewarnai. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ada teks lisan, ada teks tulis, dan ada teks visual. Nanti kita bicara. Kebetulan saya punya sobat jadi dosen UPI itu, dia penulis buku multimodal teks. Jadi saya banyak belajar juga dari dia. Nggak bisa maju ke next slide ya? Apa ya? Jadi itu yang pemahaman saya. Bapak Ibu boleh kalau mau jeda dulu Pak Zam, ada yang didebatkan atau dikonfirmasi? Iya, itu Bu, ada yang raise hand? Dari analisis CP. Bu Tumiasih, ada yang raise hand itu? Mangga, Ibu itu ada yang raise hand? Tumiasih? Nggak ada, nggak dengar. Bu Miroah tadi kayaknya sudah menyiapkan pertanyaan sama Bu Titik Lesti Budi. Pak Titik, iya silahkan. Pertanyaannya apa Pak? Belum ya. Pak Sam, belum nanti. Belum, masih disimpan Bu. Ya, masih mau disimpan dulu. Apa pun nanti meledak Bu, disimpan. Ya, kita lanjutkan saja kalau saya mohon maaf ini harus off cam kayaknya nih agak tersendat ini saya internet saya ya. Mas Tri? Ada yang mau nanya? Oh, ya, silakan. Ya. Ya, bukan untuk fase D. Untuk di akhir kelas 9. Iya. Betul, Pak. Disitulah merdekanya kita. Saking merdeka jadi bingung ya, Pak? Betul, Pak. Dikembalikan ke kesepakatan MGMP atau guru di sekolah masing-masing. Iya, sama-sama, Pak. Boleh dilanjutkan ya? Ini hasil analisis saya pribadi. Sekali lagi, ini bukan dari Permendikbud. Jangan sampai ada begini. Kita itu kalau ikut pelatihan, yang tafsiran pelatih dengan dasar pemikiran dari Permendikbud suka dicampur ya, seolah-olah yang dari pelatih itu paling benar karena itu kata pelatih, padahal yang pelatih itu ada yang dia hasil analisa dia juga. Nah, ini hasil analisa saya. Kenapa? Supaya memudahkan kita membayangkan nanti ngajarnya kayak apa dan ngajar apa dan bagaimana. Kita lanjutkan setelah analisis CP. Jadi kata istilahnya fasilitator IKM itu implementasi kurikulum merdeka. Jadi untuk di CP sekarang ini ada istilah kompetensi, ada istilah konten. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa kalau tujuan pembelajarannya nggak ABCD, kok cuma kompetensi sama konten? Nanti kita jawab. Tapi nggak ada yang bertanya kan? Nggak usah dijawab ya. Nunggu ya. Karena nggak ada yang bertanya. Iya nunggu sih. Oke, ini sebentar saya kok mau ke next slide-nya nge-lag.
Nah, untuk teks visual itu, Bapak Ibu kan melihat perkembangan zaman anak-anak banyak sekali media sosial dan platform-platform ya. Mungkin Bapak Ibu tahu YouTube, tahu TikTok, walaupun nggak pakai. Kalau ibu-ibu jangan pakai TikTok ya, apalagi ibu guru. YouTube, kemudian Twitter misalnya, atau Facebook lah, kalau zaman-zaman kita mah Facebook ya. Nah, itu tuh media visual, ya, bahkan audio visual. Jadi jangan sampai anak kita diajarin hal-hal yang jadul, padahal mereka berada di zaman modern. Nah, kurikulum Merdeka ini untuk bahasa Inggris khususnya saya melihat ada sentuhan modernitas. Jadi ngikutin perkembangan zaman banget ini di sini, di teks visual gitu. Aduh, ini kenapa nggak bisa maju ke slide berikutnya ya? Sebentar. Oh, di slide saya sudah mau habis ini sebenarnya. Kenapa tidak bisa next slide? Coba. Oh, ini di sini dulu. Oh, ini nih. Nah, ini. Nah, ada lagi Bapak Ibu. Ini capaian pembelajaran. Itu artinya tujuan paling tinggi. Ya, tujuan paling tinggi, tujuan besarnya banget dari pembelajaran bahasa Inggris SMP. Kemudian ada istilah elemen. Elemen capaian. Orang mau menuju pada sebuah titik terujung kan pasti ada jalannya ya. Kalau kita mau naik gunung kan pasti lewat ini dulu, lewat ini gitu. Nah, ini ada elemennya. Hal-hal yang mendukung pencapaiannya. Ada menyimak, ada berbicara, ada membaca, ada memirsa. Nah, ini kenapa saya merahkan, karena baru. Ada menulis dan ada mempresentasikan. Masing-masing elemen ternyata ada tujuannya. Ini tujuannya ada di Permendikbud berapa itu saya lupa. Jadi seperti ini. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah paham banget tentang language skills, sebetulnya yang seperti ini tuh tinggal, oh iya, ya emang, gitu ya. Tidak jauh dari konsep teori pembelajaran bahasa Inggris yang mengajarkan 4 skill itu, betul nggak? Menyimak kan listening, berbicara kan speaking ya. Jadi buat saya ini kayak confirm, oh benar, sesuai dengan teori pembelajaran ngajarin bahasa itu ya begini, ada elemen menyimak, ada elemen berbicara. Kemudian ada elemen membaca, biasa ya tadi reading. Ini yang baru, memirsa, bahasa Inggrisnya itu kalau diistilahkan jadi viewing. Kenapa ada memirsa? Karena ternyata perkembangan zaman menunjukkan bahwa orang itu tidak hanya memahami sesuatu dari teks tulis. Orang bisa berantem gara-gara video YouTube. Orang bisa saling menghina gara-gara TikTok. Orang bisa saling memuji, bisa menangis gara-gara viral Twitter, misalnya ya. Atau video dari Facebook lah dan sebagainya. Artinya harus ada kemampuan viewing terhadap sesuatu yang audiovisual. Ini kenapa ada memirsa. Mungkin ini yang dianggap baru. Kemudian ada elemen menulis. Udah biasa ya. Tapi kok ada elemen mempresentasikan? Karena, nah kalau tadi viewing itu reseptif, kita itu menjadi konsumen YouTube. Nah, nanti gimana kita bisa menjadi produsen penghasil video-video yang bisa di-viewing orang? Ya, anak itu harus punya kemampuan mempresentasikan. Dia nulis bagus, tapi kalau nulis cuma di kertas, siapa yang mau baca hari ini? Dia nulisnya di blog. Oh, keren dong, tapi berapa orang yang mau baca blog? Dia bikinlah di Canva. Oh, ternyata banyak yang lihat di Canva. Dia bikinlah presentasinya itu di YouTube. Ternyata banyak. Dia bikin presentasinya di TikTok. Ternyata malah viral, misalnya begitu ya. Jadi anak harus diberi kemampuan ini. Jadi yang baru adalah viewing dan presenting. Ini sampai elemen. Nah, sekarang ada yang bertanya lagi, kontennya apa sih? Teks yang lisan dan sebagainya. Nah, ini ada Permendikbud terbaru baru dikirim kemarin sama teman. Jadi lingkup materinya ini. Nanti anak belajar teks interaksional, teks transaksional,
Teks interaksional tentang apa? Jangan jauh-jauh SMP mah Bapak Ibu, yang konteksnya diri sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan di Indonesia. Artinya kita punya batasan. Tapi ini minimal. Sekolah-sekolah yang merasa dirinya bisa lebih, silakan. Sama dengan kompetensi dasar kan ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti nggak boleh ngajarin yang lebih, tapi itu minimal harus ini dulu. Ini teks multimodal, teks fiksi, teks non-fiksi. Tapi konteksnya diri sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan di sekitarnya di Indonesia. Itu tema. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau mau ngajarin kosakata, mau ngajarin kalimat, ngajarin ungkapan yang lazim, itu konteksnya tadi. Diri sendiri, sekolah, dan lingkungan di Indonesia. Elemen berbahasanya ada juga harus nonverbal, jadi nggak sekedar yang past tense, present tense, tapi bagaimana gesture. Kan ada ya orang yang intonation, ada yang orang ngomongnya go, tapi intonasinya go, intonasinya go, ada yang intonasinya go. Nah, itu kan beda. Mereka harus tahu kalau dia ngomong kayak itu tuh marah atau apa. Kalau dia ngomong gitu tuh mempersilahkan atau melarang gitu. Jadi intonation juga sama, itu namanya nonverbal, elemen berbahasa nonverbal. Ada gerak tubuh, ada bahkan Bapak Ibu ada kedekatan ya, jarak. Saya pernah baca ini di Google, saya mah ada orang Google, maksudnya segala-gala dari Google ya. Sekarang mah sebetulnya nggak ada, lebih mudah ya, itu ilmu tuh nggak harus selalu datang ke dosen gitu ya. Sebentar lagi nih mau mati. Jadi di Google itu ada yang bilang jarak ngomong 10 cm dengan 100 cm itu berbeda maknanya. Jadi hal-hal seperti itu diajarkan juga. Kemudian biasalah unsur kebahasaan. Ini yang kita hobi banget kan ya, grammar itu unsur kebahasaan di situ. Dan ragam budaya. Nah, ini nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ya, karena kayaknya mau mati nih. Masih 10 menit, Bu. Masih 10 menit ya? Oh, salah dong. Iya. Nah, kemudian gambar bergerak. Nah, ini lingkup materinya gambar bergerak. Jadi Bapak Ibu itu di CP yang sekarang ini di kurikulum Merdeka harus bisa membuat mereka gimana sih memahami gambar bergerak, artinya video kan, gimana sih memahami, kalau sekarang apa yang suka rame itu meme, anak sekarang tuh jago-jago loh bikin meme, bikin ngakak meme-nya itu, kadang bikin ngakak, kadang bikin sakit hati, kadang bikin berantem, hanya dari meme. Foto Pak Zamroni kayak sedang begini, masukin foto Pak Tri, disatuin, dikasih tulisan apa, bisa bikin berantem loh itu. Ya nggak Pak Tri? Bapak Ibu pernah ngintip nggak Twitter anak-anak zaman sekarang? Saya Twitter tuh juga, saya nggak tahu ada istilah fanbase lah. Mereka tuh bisa berantem, bisa memunculkan sebuah tema, rame, jadi apa namanya istilah kalau di Twitter tuh ya? Pokoknya gitu tuh, hanya dari sebuah meme. Atau screenshotan dikasih komen. Lihat nih dosen gue gitu kan. Dia lucu-lucu, satu sisi lucu ya, anak-anak kok pada ngulik juga gitu ya. Nah itu artinya mereka harus dipahamkan itu, supaya apa? Supaya tidak terjebak pada hal-hal negatif. Sembarangan aja ambil foto Pak Zam, ngambil foto Bu Titi disatu-satuin, terus nanti jadi viral. Pak Zam ada apa dengan Bu Titi, kan nggak lucu gitu. Tapi kalau mereka sudah punya basic, begini loh kalau mempresentasikan di video, begini loh kalau bikin meme yang baik. Atau mereka memahami, oh meme ini kan namanya meme, belum tentu loh dia maksudnya begitu. Siapa tuh dicomot-comot doang. Kan ada ya video-video yang nyomot kata-kata siapa, nyomot teriakan siapa, disatu-satuin. Akhirnya orang taunya, wah itu kok begitu, padahal itu comot-comot sana-sini. Itu harus diajarin. Minimal kita tahu kita mengawal mereka. Jadi ada gambar bergerak dan tidak bergerak dalam teks sebagai bagian dari literasi visual. Ini berat, karena kita kan nggak ada di zaman itu ya. Dulu kita nggak diajarin itu, sekarang kita terpaksa dan dipaksa untuk paham dan bisa mengawal mereka. Kemudian nomor 8, biasalah ya, kosakata yang berkaitan dengan ini, dan strategi analisis sintak dan lain-lain. Saya kira kalau untuk lingkup materi nggak terlalu ini. Ini literasi skill. Kenapa ada viewing dan presenting? Karena dia bagian dari literasi skill. Jadi berarti yang baru di kurikulum Merdeka adalah guru bahasa bukan sekadar mengajarkan bahasa, tetapi mengajarkan literasi. Sementara begitu dulu deh Pak Zam, biar ada jeda dulu, jangan terlalu numpuk ya, nanti pusing. Ya. Oke, tadi yang tadi sebelum ini apa Bu? Yang permen nomor 7 apa ya Bu? Slide sebelum ini. Permen nomor 7 tahun 2002 itu lingkup materi. Lingkup materi khusus bahasa Inggris apa semua?
Ya, khusus bahasa Inggris. Itu ada Permendikbudnya nomor 7 tahun itu untuk beberapa materi, tapi saya karena ini basicnya saya membayangkannya guru bahasa itu sementara bahasa Inggris dulu. Tapi nanti yang non bahasa Inggris boleh dibuka Permendikbud 7 tahun 2022 ada 112 halaman. Nah, ini juga mungkin yang perlu saya luruskan, Bapak Ibu. Kalau buat saya, modal kita mengajar adalah CP. Kalau tahun 2006, modal mengajar kita adalah kompetensi dasar. Jadi, Bapak Ibu sebebas-bebasnya menentukan tujuan pembelajaran Bapak Ibu harian, bulanan, semesteran, tahunan, sampai akhir fase D, itu tergantung Bapak Ibu. Mau gimana bikinnya? Nanti saya ajarin, bukan ajarin, nanti saya share. Setelah saya diupiak-upiak Bu Emi, saya waktu itu bikin TP-nya sampai 8, kemudian tim penulis sepakat, kami waktu itu tim penulis dikasih 8. Kemudian kita lihat, oh ini kayaknya kurang, ada yang sama, kita jadikan 7. Ternyata yang 7 dibongkar lagi sama Bu Emi, tinggal 3. Tapi dengan berbagai landasan dan berbagai macam teoritis dari seorang profesor, ya saya manggut-manggut aja, nggak terlalu paham. Tapi kalau saya baca yang tadi, yang basicnya ngajarin language, oh iya juga ya gitu. Jadi, tapi kalau Bapak Ibu berharap lihat buku, buat saya adalah buku itu menjadi contoh saja, panduan saja. Jadi, oh kayak gitu ya. Oh, misalnya Bapak Ibu saya menulis buku bahasa Inggris kelas 10, tema pertama adalah Great Athletes. Jadi kami sepakat semester 1 itu temanya adalah sport. Di semester 1 itu kan ada beberapa minggu belajar ya, berarti 6 bulanan lah ya belajar. Kita hitung dulu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa bikin TP atau bikin ATP tanpa menyediakan alas, yaitu minggu efektif. Ini berapa minggu nih kita nih ketemu nih selama 1 semester, selama 1 tahun dulu deh. Kebetulan kalau penulis kelas 10 itu kan fasenya 1 tahun ya. Jadi 1 tahun kita buat ininya, alasnya. Oke, selama 1 tahun kita mau berapa tema? Waktu itu kami sepakat 2. Kemudian fokus lagi ke tema semester 1. Kami sepakat sport. Jadi yang menyepakati siapa? Penulis atau guru. Kalau di sekolah guru, makanya Bapak Ibu harus duduk bersama dengan guru-guru 1 tingkat. Nanti yang akan jadi guru kelas 7, yang akan jadi guru kelas 8, yang akan jadi kelas 9 itu kumpul semua. Kita mau ngajarinnya gimana nih? Ada narasi, ada deskripsi, ada recount, ada dan sebagainya. Kita mau pasang kelas 7 teks apa ya? Mungkin di sekolah Pak Zam mau deskripsi dulu. Mungkin di sekolah saya mau narasi dulu. Boleh nggak? Boleh. Lah ya kita yang punya kok, kita yang mau menilai kita kok. Kita yang nanti akan menilai, nggak ada UN kan? Nggak akan disama-samain kan? Nah itu maksudnya Bu. Jadi kalau membayangkan bukunya seperti apa, Ibu bikin buku aja. Kita bikin buku aja. Yang untuk cocok sesuai anak kita. Bapak Ibu mungkin dulu pernah bikin modul ya, untuk 1 minggu, untuk 1 bulan, untuk 1 semester misalnya. Sama sebetulnya sekarang juga, bahkan sekarang lebih bebas. Karena tujuannya mau apa, kosakatanya mau apa, grammarnya mau apa, temanya mau apa, setelah, kalau anak sekarang tuh bukan terserah, setelah. Jadi sebetulnya kalau kita melihat posisi positifnya, ini membahagiakan guru. Saya mau ngapain aja di kelas terserah saya. Tapi di akhir kelas 9 harus tadi. Titip ya, kata negara itu. Titip yang tadi ya, harus bisa memahami teks lisan, teks tulis, teks visual, harus bisa memahami narasi, deskripsi, harus bisa nulis narasi, deskripsi, harus bisa memahami gambar bergerak, harus bisa viewing, harus bisa listening, seperti itu. Nanti di akhir saya kasih selewat ya, mudah-mudahan ini draft buku saya di kelas 10 itu gambaran aja seperti apa sih penyusunan bukunya, bahan ajarnya. Tapi memang nanti sebelum ini harusnya belajar untuk membuat tujuan pembelajaran dulu. Walaupun saya yakin sudah pada bisa, karena itu bukan suatu hal yang baru kalau TP itu, tujuan itu. Cuma nama istilahnya aja ya, dulu TPU, TIK, KD, kesini TP lah, indikator dan lain-lain. Silahkan Pak Zam, saya kembalikan ke Pak Zam. Iya, ada yang nanya Bu, ini Pak Siswo, orangnya pemalu, nggak berani ngomong sendiri nih.
Untuk menampilkan gambar gerak itu pakai HP ya Bu, padahal di sekolah aturan nggak boleh bawa HP. Gimana tuh Bu? Nah, Bapak Ibu kemarin ada perbincangan bagus ya Pak Zam ya kalau ngikutin yang perbincangan itu kan boleh bawa HP enggak? Iya, iya. Bapak Ibu sebetulnya kalau ada buat saya ya pribadi ya, maaf sekali lagi saya pribadi. Untuk sekolah yang melarang siswa membawa HP, buat saya itu kayak kita tuh melawan arus. Kita melawan arus. Betul nggak Bapak Ibu? Kita melawan arus. Sekarang ini semua hal ada di HP. The problem is, gimana caranya supaya kita bisa mengarahkan mereka menggunakan HP dengan benar, dengan bijak, dan dipakai hal-hal yang kalau kita di sekolah berarti dipakai untuk education. Bahwa mereka nanti menggunakan untuk itu kan bukan bagian kita. Jangan sampai anak dilarang bawa HP, kita nggak pernah ngajarin cara buka Google, kita nggak pernah ngajarin cara browsing YouTube, kita nggak pernah ngajarin cara merespon, cara komen, cara buka deskripsi, cara subtitle, membuat subtitle atau